Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha dan Burini. Di sini, insya Allah kami akan membahas mengenai pokok akidah Islam dan cabang-cabangnya. Langsung saja kepada pokok pembahasan. Langsung saja kita kepada pokok pembahasan yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Muslim tentu wajib mempercayai kepada adanya Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang setara dengannya. Sebagaimana juga wajib mempercayai adanya keimanan-keimanan yang lain yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selain itu juga Allah memiliki sifat-sifat seperti wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan masih banyak lagi. Kemudian juga Allah memiliki nama-nama yang paling baik yang kita sebut Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama. Di antaranya itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan masih banyak nama yang lainnya lagi. Tak hanya itu juga, Tuhan wajib disembah sesuai dengan firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sebagai orang Muslim tentu wajib bertauhid kepada Allah dengan jalan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, dengan kepercayaan atau keimanan yang sebenar-benarnya, menurut dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun akidah, yaitu beriman tentang keadaan malaikat. Dijelaskan di dalam suatu ayat, Allah itu berfirman bahwa orang yang mengingkari malaikat adalah orang yang sesat. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat lebih dari 75 ayat yang tersebar di dalam 33 surat yang membahas tentang malaikat. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah menegaskan bahwa iman kepada malaikat merupakan rukun akidah Islamiyah. Nah, di antaranya itu ada hadis yang sangat masyhur atau terkenal tentang datangnya malaikat kepada Rasulullah dalam suatu majelis. Kemudian bertanya kepada Rasul tentang iman, ihsan, dan hari kiamat. Nah, di saat itu Jibril tampak atau tampil sebagai orang tua berpakaian putih dan tidak ada satupun dari para sahabat Rasul yang mengenalinya. Nah, ketika itu Rasul ditanya oleh Jibril tentang iman, maka Rasul menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian Jibril menjawab, engkau benar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitabnya. Alkitab secara bahasa yaitu bentuk dari kataba, sama halnya dengan al-katbu yang berarti mengumpulkan atau menyatukan. Sedangkan menurut syar'i adalah firman-firman Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang diwahyukan kepada Rasul dan disampaikan kepada umat. Secara syar'i, Alkitab juga berarti semua benda berupa lembaran wahyu secara lisan maupun tertulis yang diturunkan Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia dengan bahasa apapun yang terkumpul menjadi satu. Nah, kitab ini dijadikan hakim pemberi keputusan yang adil pada umatnya baik dalam segala perkara. Adapun jumlah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul itu ada 4. Di antaranya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa
dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul. Mengimani semua nabi dan rasul dengan segenap kitab yang diturunkan kepada mereka termasuk bagian dari rukun akidah Islamiyah. Jelas bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas dari iman kepada rasul-rasulnya. Sebab merupakan bagian dari iman kepada Allah membenarkan semua bentuk dukungan Rabbani. Tidak mungkin wahyu datang darinya kecuali disampaikan kepada para rasulnya sebagai penyampai syariat dan agamanya yang benar. Tentu saja sebagaimana yang telah kita bahas bahwa Allah itu kan memerintahkan kepada Rasul gitu kan untuk menyampaikan ajarannya kepada umat-umat. Jadi tidak mungkin gitu kalau misalnya tidak ada Rasul. Oleh karena itu sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam kita tentu harus mengimani adanya Rasul. Karena Rasul ini adalah sebagai penyampai syariat dan agamanya dengan benar. Seperti halnya kita ketahui tadi bahwasanya Allah itu memerintahkan Rasul untuk menyampaikan syariat agama, yang mana syariat ini untuk disampaikan lagi kepada umat manusia. Oleh karena itu, sebagai umat kita harus mempercayai atau mengimani kepada Rasul atau adanya Rasul. Nah, adapun tugas-tugas Rasul dengan makna dan risalah dipandang dari nas Al-Quran, yaitu tidak berusaha meraih keuntungan pribadi, berperilaku bijak dan memberikan nasihat, adil, dan amar ma'ruf nahi munkar, menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah, memimpin umat dalam urusan agama dan dunia. Selain itu juga ada sifat-sifat Rasul, yaitu fatonah, cerdik atau tangkas, sidik, benar, tablik, menyampaikan, kemudian amanah. Nah, Allah memilih Rasul dari jenis laki-laki karena lebih tepat yang berperan sebagai hakim, pemberi perintah, pemberi larangan, serta bertanggung jawab mengatasi semua problem atau masalah umatnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus mengimani kepada Rasul Allah. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, setiap orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk percaya kepada hari akhir atau datangnya hari kiamat, yang mana merupakan hari kebangkitan segala makhluk dari alam kuburnya untuk dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatannya. Nah, kiamat itu terjadi setelah adanya tiupan trompet pertama yang akan mematikan semua makhluk baik di langit maupun di bumi. Kemudian terjadi tiupan yang kedua untuk membangkitkan segala makhluk dari kuburnya masing-masing untuk dihalau kepada padang mahsyar. Tentu sebelum kiamat terjadi pasti ada tanda-tanda menjelang hari kiamat. Di antaranya yaitu terjadinya asap tebal, kemudian muncul binatang melata, muncul Dajjal, Yajuj Ma'juj, kemudian matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa, munculnya tadi ya udah ya binatang melata, kemudian terjadinya gerhana bulan, api keluar dari negeri Yaman, dan banyak hal gitu kan, atau banyak tanda-tanda menjelang hari kiamat. Kan ada yang kiamat sugro maupun kubro. Oleh karena itu ya sebagai umat Islam kita harus mempercayai bahwa hari kiamat ini memang ada, hari kiamat ini akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menggariskan bahwa dalam menghadapi segala perkara manusia itu dibatasi oleh kekuasaan kodo dan kodar, seperti masalah hidup, mati, kesehatan, rezeki. Nah, hal ini atau semua yang terjadi itu
terbukti kita rasakan dan kita alami tanpa kita mampu melakukan rekayasa atau mempengaruhinya. Oleh karena itu, kita tetap harus mengimani kepada qada dan qadarnya Allah dan harus menerima dengan lapang dada apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan semoga saja apa yang kita rencanakan adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Oleh karena itu, mengimani keenam rukun iman merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentu mempelajari, mengkaji mengenai rukun iman dan semoga tumbuh keimanan yang kokoh dalam diri kita. Alhamdulillah, pemaparan dari awal hingga akhir telah kami sampaikan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan dalam diri kami. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.